Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Sekarang, saya ingin mengajak Anda membahas sesuatu yang sangat penting. Tapi sayangnya jarang dibicarakan dengan cara yang santai dan mudah dipahami, yaitu tentang uang dan cara kita memperlakukannya. Kita hidup di zaman di mana banyak orang merasa stres karena uang. Ada yang penghasilannya kurang, ada yang penghasilannya sebenarnya cukup tapi tetap merasa kekurangan, ada juga yang bingung bagaimana cara mengatur keuangan dengan benar. Akhirnya, uang bukan lagi alat, tapi berubah jadi sumber kecemasan. Yang menarik, sebenarnya Al-Quran sudah lama mengajarkan prinsip-prinsip keuangan yang sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Prinsip yang bukan hanya mengatur angka, tapi juga menata hati. Masalahnya, ajaran ini sering disampaikan dengan bahasa yang berat, sehingga terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, di video ini saya ingin menjelaskannya dengan gaya ngobrol santai, sopan, dan mudah Anda cerna, tanpa menggurui, tanpa menghakimi. Mari kita mulai dari konsep yang paling dasar. 1. Uang itu amanah, bukan identitas diri. Dalam Al-Quran, diajarkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk uang, pada dasarnya adalah titipan, bukan milik mutlak kita, bukan identitas diri, bukan ukuran harga diri. Artinya, uang memang penting, tapi bukan penentu nilai diri kita sebagai manusia. Masalah muncul ketika seseorang menjadikan uang sebagai identitas. Ketika punya uang, merasa berharga. Ketika belum punya, merasa gagal. Kalau pola pikir ini terus dipelihara, yang muncul bukan semangat, tapi kecemasan. Anda akan terus membandingkan diri dengan orang lain, merasa tertinggal, merasa kurang, merasa harus mengejar sesuatu tanpa tahu kapan harus berhenti. Namun ketika Anda memandang uang sebagai amanah, sudut pandangnya berubah. Anda akan berpikir, saya hanya mengelola apa yang dititipkan Allah kepada saya. Pola pikir ini sangat menolong. Anda jadi lebih tenang, lebih berhati-hati sebelum membelanjakan uang, lebih bijak sebelum mengikuti gaya hidup orang lain. Al-Quran mengajarkan hidup yang proporsional. Boleh menikmati rezeki, boleh punya keinginan, tapi tidak berlebihan dan tidak kehilangan kendali. Saya tahu, di dunia nyata godaan itu besar. Melihat orang lain beli barang baru, kita ikut ingin. Melihat media sosial penuh gaya hidup mewah, kita merasa tertinggal. Tapi ketika Anda sadar bahwa uang itu titipan, fokus Anda berubah. Bukan lagi pamer, tapi manajemen. Bukan lagi terlihat kaya, tapi hidup yang tertata. Dan ini adalah fondasi penting sebelum kita masuk ke prinsip berikutnya. 2. Utang boleh, tapi jangan membebani hidup. Salah satu hal yang paling sering membuat hidup seseorang berat adalah utang. Dalam ajaran Al-Quran, utang tidak diharamkan secara mutlak. Ada kondisi tertentu di mana utang memang menjadi solusi. Namun, yang sangat ditekankan adalah jangan sampai utang menjadi beban yang menghancurkan hidup. Kita sering melihat contoh nyata. Awalnya hanya pinjaman kecil, lalu bunga berjalan, cicilan menumpuk, dan perlahan ketenangan hidup hilang. Al-Quran mengajarkan agar utang dilakukan dengan jelas, transparan, dan realistis. Harus tertulis, harus jelas tanggung jawabnya, dan yang paling penting harus sesuai dengan kemampuan bayar. Masalahnya banyak orang terjebak bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Ada promo, ada cicilan ringan, ada dorongan ingin terlihat update.
Contoh sederhana, seseorang membeli gadget baru, padahal yang lama masih berfungsi dengan baik. Akhirnya, setiap bulan ia terbebani cicilan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Prinsip menghindari utang yang membebani ini sangat logis. Jika Anda memegang prinsip ini, hidup akan terasa jauh lebih ringan. Anda bisa menabung, bisa menyiapkan dana darurat, dan yang terpenting, Anda tidak hidup dalam tekanan tagihan. 3. Berbagi, kunci kelapangan rezeki. Prinsip berikutnya adalah yang menurut saya paling indah, yaitu berbagi. Dalam ajaran Islam, perintah untuk berbagi, bersedekah, dan membantu sesama sangat sering diulang. Namun banyak orang berkata, bagaimana mau berbagi, saya sendiri masih pas-pasan. Justru disitulah keistimewaannya. Berbagi dalam ajaran Islam bukan soal jumlah, tapi soal keikhlasan. Bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan tentang siapa yang paling terlihat dermawan, tapi tentang kemauan memberi meski sedikit. Berbagi memiliki efek yang luar biasa. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih tenang, dan seringkali pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Secara logika pun masuk akal. Orang yang terbiasa berbagi biasanya tidak sempit hatinya, lebih mudah bekerja sama, lebih dipercaya, dan lebih mudah melihat peluang. Dan ketika kondisi benar-benar sempit, berbagi tidak harus dengan uang, bisa dengan tenaga, dengan waktu, dengan perhatian. Karena berbagi sejatinya bukan soal kaya, berbagi adalah soal hati. Penutup. Jadi inilah beberapa prinsip keuangan yang sebenarnya sudah diajarkan dalam Al-Quran sejak lama. Memandang uang sebagai amanah, menghindari utang yang membebani, dan membiasakan diri untuk berbagi meski sedikit. Prinsip-prinsip ini sederhana, tapi dampaknya besar. Jika Anda terapkan dengan konsisten, bukan hanya keuangan yang lebih tertata, tapi hati pun menjadi lebih tenang. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rezeki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.